Selamat siang pemirsa Bakat TV, pancen api nggak komen. Saat ini saya Satria Nuga menghadiri bedah buku koperasi dan sistem tanggung renteng dalam menghadapi tantangan zaman. Saya bersama salah satu narasumber dan juga keynote speaker Ibu Dr. Sri Untari MAP selaku Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Bunda ya, yang baru menjabat. Dan apa pendapat panjenengan terhadap bedah buku ini, Bunda? Bedah buku ini memberikan sebuah refleksi bahwa sistem tanggung renteng ini mampu bertahan walaupun di tengah pandemi. Itu dilaksanakan prosesnya mengambil data dan segala sesuatunya itu sekitar 4 bulan. Nulisnya 2,5 bulan. Jadi ini sangat produktif penulisnya. Siapa mereka? Ini LPM Trisakti dibantu pemerintah Jawa Timur dan kemudian bekerja dengan Dikupin. Nah, maka saya sebagai seorang ketua umum Dikupin, saya mengapresiasi dengan sangat keluarnya 2 buku ini. Bagus banget ini. Ini bagus. Saya ingin memberikan buku ini kepada Pak Menteri Koperasi dan stakeholder koperasi yang lain, bahwa ini layak untuk dibaca, layak untuk dijadikan referensi, di mana di masa pandemi seperti ini koperasi-koperasi masih giat, tetapi tetap perlu disokong dengan penuh oleh Gerakan Koperasi Indonesia maupun pemerintah Republik Indonesia, gitu Mas. Menurut panjenengan, apakah koperasi sistem tanggung renteng ini memang meneruskan jiwa perjuangan Bung Hatta, Bunda? Bung Hatta itu adalah tokoh yang besar, mampu belajar koperasinya di banyak negara, lalu melihat kearifan lokal. Di kearifan lokal itu Bung Hatta menemukan kunci-kunci berkoperasi, yaitu gotong royong dan kekeluargaan. Saya masih ingat sekali penjelasan Prof. Sri Edi, yang dimaksud kekeluargaan itu bukan keluarga, tetapi sebuah sistem sosial, sistem filosofi ya. Kalau keluarga kan anak, ibu, ponakan, nenek, kakek, itu keluarga. Tapi ini kekeluargaan. Jadi koperasinya itu dibangun berdasarkan kekeluargaan. Kalau kekeluargaan itu bukan berarti satu koperasi itu isinya sak keluarga, bukan, tetapi menggunakan model-model manajemen keluarga. Ngayomi, ngiyemi, nguripi, asih, asah, asuh gitu, supporting, membimbing, memberikan instruksi, mengarahkan, itu berkeluarga. Maka dengan situasi yang seperti ini dan nilai-nilai itu tadi diterapkan betul dalam sistem tanggung renteng itu, nanti kan bisa lihat tuh nilai-nilainya apa saja di sana ya. Maka saya sebagai ketua umum di Koperasi Setiabudi Wanita ini yang berpraktek dengan sistem tanggung renteng, bahkan tempat lahirnya, tempat labnya, sampai kepada tempat konklusinya di masa pandemi seperti ini, saya meyakini model ini model yang tepat, berbasis pada kearifan lokal Republik Indonesia sendiri, bangsa kita sendiri, lalu kemudian dimodified dengan GCG ya, jadi Good Cooperative Governance. Lalu kemudian menghadapi tantangan zaman, kita menggunakan digitalisasi. Lalu kemudian jati diri koperasi tidak pernah lepas. Jadi kalau mau berkoperasi yang baik, kuat, partisipasi masyarakatnya tinggi, pakailah model tanggung renteng. Memang agak ini ya, agak banyak aturan karena kan kolektif tanggung jawabnya. Kalau koperasi-koperasi yang sendiri-sendiri itu berbasis kesendirian, artinya anggota orang per orang, ya dia tanggung jawab pada dirinya sendiri, tapi tidak mendidik untuk merasakan penderitaan orang lain. Di dalam koperasi gotong royong ini, tanggung renteng ini mendidik merasakan penderitaan orang lain dengan ikut membantu. Maka ini suatu yang sangat baik sekali. Terima kasih Bu Untari. Jadi ada juga contoh kan yang panjenengan sampaikan tadi, ada di Nganteng ya, koperasi pemuda, itu bisa diceritakan sekilas karena biasanya koperasi tanggung renteng ibu-ibu yang banyak. Nah ini pemuda, apa hal yang menarik untuk mendampingi pemuda untuk mendirikan koperasi tadi? Waktu saya pertama kali kampanye tahun 2014 untuk masuk di Legislatif Provinsi Jawa Timur,
mereka mengenal saya sebagai orang koperasi. Lalu mereka bilang, Mbak Untari, di sini banyak pemuda loh yang pengen berkoperasi. Lanang tok apa wedok tok? Saya bilang tuh. Lanang wedok Mbak, laki-laki perempuan. Ya sudah, nanti saya assessment dulu, saya gitu. Kemudian ini masih proses pemilu ya, saya jadi. Terus tahun 2015 reses pertama saya hadir di sana. Mereka langsung minta. Jadi koperasi itu yang benar itu bukan dibentuk dari atas, tapi biar tumbuh dari bawah. Karena ada kemauan dan tekad yang besar untuk mewujudkan. Maka saya fasilitasi melalui lembaga yang saya dirikan LP4 Trisakti ini. Agar kemudian di situ ngumpul orang-orang yang sangat gila kerja koperasi. Makanya terkumpul sampai karena gila kerja koperasi. Nah, kita dampingi 4 tahun. Alhamdulillah sekarang udah 1 miliar lebih, 1,2, ya kan? 1 miliar lebih. Dengan 4 tahun anggotanya udah 360, sudah bisa nyewa kantor sendiri. Dan itu mixing. Tidak perempuan tok, tidak ibu-ibu tok, laki-laki perempuan. Ada bapak-bapak, ada petani, ada tukang warung, ada penjual keliling. Saya sudah sering ke sana. Saya pindah secara langsung untuk melihat. Karena itu buat saya lab baru untuk melaksanakan sistem tanggung renteng yang berbasis laki-laki dan perempuan. Jadi terpatahkan teorinya, terpatahkan sebuah mitosnya bahwa tanggung renteng itu hanya bisa dilakukan oleh koperasi dengan jenis ibu-ibu. Ndak, sudah terpatahkan itu. Nah, begitulah pemirsa Bakat TV. Jadi memang Bu Sri Untari ini memang sosok peneliti ya, juga sosok praktisi. Jadi langsung punya lab dan berkembang di Ngantang. Nah, lab kehidupan koperasi ada di SPW ini, ada di Trisakti, dan kemudian di bawah itu ada pilot project dari apa yang saya lakukan. Sehingga saya kalau ngomong memang dasarnya data dan situasi dan kondisinya telah berjalan, trial by error, kemudian kami munculkan way out-nya, resolusinya seperti apa. Berarti bisa diduplikasi untuk menjadi program yang di Kopin ya, Wi? Bisa. Seharusnya saya ingin kenalkan ini menjadi salah satu tema membangun koperasi yang berbasis sistem tanggung renteng. Di masa pandemi ini semua orang harus gotong royong, harus kerjasama, tidak boleh sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri nggak akan pernah bisa. Kalau sudah sakit, ketika sakit kena COVID, nggak mungkin dia nggak dibantu orang lain, karena dia nggak bisa sendiri. Maka cocok sekali koperasi ini, sistem ini untuk dibangkitkan di dunia perkoperasian, karena dia berbasiskan gotong royong dan kekeluargaan tadi. Dan yang terakhir Bunda, jadi kalau bicara gotong royong pandemi COVID kan sekarang banyak orang kan kadang nekat ke bank detail rentenir. Apakah ini juga bisa mengurangi? Faktanya begitu. Kita sudah bisa menghapus itu karena memang di dalam bank detail itu kan tinggi-tinggi sekali ya. Dengan koperasi model tanggung renteng ini, jasa kan dibangun atas kesepakatan bersama. Itu ditentukan oleh berapa kita mau punya target SHU berapa, lalu kesejahteraan anggota bagaimana, itu bisa dirumuskan bersama-sama. Prinsipnya kalau koperasi pengen besar juga harus menggunakan rencana strategis. Minimal kayak GRS tadi itu harus punya rencana strategis, membangun koperasinya 5 tahun ke depan mau seperti apa. Dengan itu terarah, enggak sak maunya pengurus gitu. Artinya kan Dekopin kan sudah berjalan dan maju untuk membangun lab-lab koperasi, dan selayaknya kan pemerintah daerah atau provinsi ataupun pusat kan bisa mengadopsi ya Bunda. Iya, maka pertama-tama saya ingin berikan ini kepada Gubernur Jawa Timur sebagai rasa terima kasih saya. Pemerintah Jawa Timur sudah bekerja sama dengan LP4 Trisakti untuk membuat ini muncul. Jadi Gubernur Jawa Timur, Dinas Koperasi nanti kita berikan, lalu di Kopindu Jawa Timur dan Dekopinda seluruh Jawa Timur. Nanti Lapenkopwil Jawa Timur saya minta undang Lapenkopda untuk mencetak pemandu sistem tanggung renteng. Nah, nanti kalau mau belajar di sini di SBW, saya cetaknya para pemandu dengan sistem tanggung renteng, sehingga mereka tidak lagi bingung harus seperti apa caranya gitu. Nah, di sini ada, seluruhnya ada di sini ya. Terima kasih penjelasan Bu Dr. Sri Untari MAP. Jadi pemirsa Bakat TV, Koperasi Tanggung Renteng ini sudah menjadi program spesial dari
Dekopin juga, kemudian dari LP4 Trisakti, dan masyarakat juga merasa terbantukan bahwa program mulia ini bisa bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Satria, satu kita sedang bikin pilot project di Karawang Bekasi, itu untuk urusan ketahanan pangan. Kemudian yang ini adalah program untuk pendidikan dan sistem perkoperasian. Kemudian kita juga ada 3, ada lagi semacam marketplace itu ya, e-commerce, kita sudah luncurkan bersama dengan adik-adik muda-muda. Kemudian ada lagi yang sedang kami fasilitasi untuk didorong adalah koperasi anak-anak muda, koperasi film. Nah itu yang kan belum pernah ada koperasi film, ini kami dorong untuk bisa muncul dan kami bantu nanti bagaimana koperasi film ini mampu mendongkrak supaya partisipasi koperasi ini cepat, karena agak mudah masuk koperasinya, yaitu dengan cara beli tiket aja. Beli tiket sebuah film namanya Impian Seribu Pulau, dilihat. Sudah jadi film. Tinggal nanti saya mau bantu untuk disebarkan di karena saya tinggal di Jawa Timur, saya Jawa Timur dulu, tapi melalui jejaring Dekopin yang ada kita sebarkan untuk bantu supaya peningkatan partisipasi koperasi, angka partisipasi itu lebih tinggi lagi, tidak hanya 7,8% atau 8%, tapi sudah bisa 10 lah minimal. Tahun pertama 10 gitu, nanti tahun kedua tambah jadi 12, tahun ketiga 14, kan tahun 45 bisa 16 kayak partisipasi dunia. Ini teorinya ya, tapi nanti kita berangkat dengan prakteknya. Terima kasih. Oke, pemirsa Bagat TV, Ibu Ketua Umum Dekopin ini memang punya program yang luar biasa dan program nyata untuk bahwa Dekopinda bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia ya Bunda ya, dan jajaran Dekopinnya ya Ibu sebagai selaku Ketua Umum Dekopin dan jajaran Dekopinda provinsi kabupaten kota bisa meningkatkan angka partisipasi berkoperasi ya Bunda ya. Indonesia masih rendah dibanding negara lain. Dunia 16%, kita 7,8. Moga-moga masyarakat Indonesia mendukung program dari Dekopin dan Bunda Dr. Sri Untari MAP bisa menjalankan programnya sehingga lancar menjabat menjadi Ketua Umum Dekopin. Bagat TV, pancen apik nggak komen.